Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya ingin bikin konten satu video ya. Mungkin video ini bisa jadi sebuah video yang kontroversi. Mungkin nanti juga teman-teman ada yang tidak setuju dengan saya, ya nggak apa-apa. Dan saya bikin video ini bukan membuat saya merasa lebih benar atau paling hebat atau enggak. Nanti saya akan tunjukin kenapa saya membuat video ini. Nah, judul video ini adalah mana yang kita pilih? Pilih konsep Trinitas atau pilih konsep Tuhan yang Esa. Nah, konsep Trinitas ini bisa dibilang mayoritas umat Kristen memegang konsep Trinitas. Bisa dibilang konsep Trinitas merupakan konsep yang cukup tua ya. Tetapi seperti kita tahu bersama, dan teman-teman bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, sejarah dari Trinitas. Trinitas itu istilahnya bukan berasal dari Alkitab. Di Alkitab kalau kita mau obrak-abrik dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak akan teman-teman temukan kata Trinitas. Trinitas itu dimulai dari sekitar abad kedua, abad ketiga oleh seorang bapak gereja bernama Tertullianus, bisa cari sendiri. Lalu dikembangkan jadi debat antara Athanasius dengan Arius, dan Athanasius memegang konsep Trinitas. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, konsep Trinitas ini bagi sebagian orang Kristen dianggap itu konsep yang paling basic. Jadi kalau orang Kristen yang tidak mengakui Trinitas dianggapnya adalah dia bidat atau sesat. Bahkan orang yang mempunyai konsep Tuhan yang Esa tapi tidak mengakui Trinitas juga akan dianggap sesat, dianggapnya bidat, dianggapnya Sabelian, dianggapnya itu Jesus only. Apa itu Jesus only? Oh, tidak mengakui Bapa, Anak, Roh Kudus, hanya mengakui Yesus saja. Loh, pandangan apa itu? Dibikin stigma, dibuat satu stigma gitu. Kesannya yang tidak mengakui Trinitas itu salah gitu. Oh, dianggapnya Sabelian, yang sudah dianggap sesat oleh bapak-bapak gereja dari abad ke-5. Dan demikian. Saya akan coba untuk bikin video ini secara objektif ya. Mungkin kenapa sih orang memegang teguh konsep Trinitas? Coba kita buka salah satu ayat ya, salah satu alasannya ya. Contoh kita buka ya. Kita buka ke Yohanes 14 ayat 16. Di sini perkataan Yesus, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat Trinitas menunjukkan kalau konsep Trinitas ini adalah yang paling logis. Kan Yesus mengatakan penolong yang lain. Kalau penolong yang lain artinya bukan Dia dong. Nah, kayak gitu. Kan ada pribadi yang lain, penolong yang lain. Jadi seringkali orang menggunakan logika berpikir untuk membela pandangan Trinitas. Tapi satu sisi, ketika pandangan Trinitas diserang juga dengan cara logis, mungkin ada orang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bagaimana logikanya? Pasti orang yang berpandangan Trinitas akan mengatakan, kita nggak bisa melogikakan Tuhan. Jadi satu sisi, pandangan Trinitas berusaha untuk melogikakan Tuhan, tapi satu sisi dia juga mengatakan jangan melogikakan Tuhan. Jadi yang mana dong? Apakah ini sebuah double standard? Nah, oke, kita kembali lagi ke konteks ayat ini ya. Kita harus mengerti, seringkali Alkitab mencatat dari perkataan Yesus seringkali menggunakan kata dia, dan kemudian dia mengatakan kata aku. Seperti tadi tentang Roh Kudus. Yesus mengatakan Roh Kudus itu Dia akan menyertai dan akan diam dalam kamu. Kita buka ya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dikatakan Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Ada kata dia. Benar, kita harus akui ada kata dia di sini. Tapi jangan lupa ada kata aku juga. Nah,
Kita buka ke ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi perkataan Yesus yang kemudian adalah dia mengatakan, aku di dalam kamu, aku datang kembali kepadamu. Ya. Kalau yang pertama Yesus mengatakan dia akan menyertai dan akan diam di dalam kamu. Lalu berikutnya Yesus mengatakan, aku akan datang kembali dan akan diam di dalam kamu. Makanya kalau kita membaca Alkitab, jangan hanya lihat dari sisi dianya. Kalau lihat dari sisi dia, seakan-akan Yesus sedang berbicara tentang seseorang yang di luar pribadi dia, mengatakan dia. Tapi satu sisi juga dia mengatakan aku. Dia mengatakan Roh Kudus akan dia yang maksud dengan Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Tapi Yesus juga mengatakan aku akan datang kembali dan akan diam di dalam kamu. Nah, tentang Bapa ya. Kalau kita melihat perkataan Yesus sering mengatakan Yesus menyebut Bapakku, Allahku atau dia. Tapi satu sisi juga Yesus mengatakan akulah dia. Untuk Bapa ya, kita lihat sendiri di Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi perkara Yesus mengatakan akulah dia, ini gak bisa dianggap sepele. Karena jika orang tidak percaya yang Yesus katakan akulah dia tadi, orang akan mati dalam dosamu. Dia bilang gitu kan ya. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Karena perkataan itu keras yang tadi ya. Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus aku katakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan kepada dunia. Nah, sekali lagi Yesus mengatakan dia lagi. Nah, di sini Yesus menggunakan bahasa yang tidak langsung terus terang ya kepada mereka ya, kepada bisa dikatakan ini adalah orang-orang Yahudi yang memang sejak awal sudah tidak sepandangan dengan Yesus. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa, Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, ayat 27 dikatakan mereka tidak mengerti bahwa Yesus sedang berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi yang Yesus maksud tentang akulah dia, Yesus sedang berbicara akulah Bapa. Nah, kita buka lagi ke Yohanes 16 ayat 25 ya. Yohanes 16 ayat 25. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi Yesus akan memberitakan Bapa dengan jelas. Memang Yesus sering mengatakan Bapakku, Allahku, dia. Tapi dia akan memberitakan dengan jelas. Kita buka ayat berikutnya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, kita lihat sekali lagi ya. Ada kalanya Yesus mengatakan kepada Bapa adalah dia, engkau, Bapakku, Allahku. Tapi ada satu kali Yesus mengatakan akulah dia. Berdoa dalam namaku, kata Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Dan murid-muridnya pun di Kisah Para Rasul 7 ada seorang murid bernama Stefanus ayat 59 ya, berkata, sedang mereka melamparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya, Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi benar-benar diaplikasikan. Orang Kristen,
mula-mula berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada, kan kita tahu ya, Tuhan itu satu. Terlalu berani kalau Yesus hanya manusia biasa, dia berani mengatakan berdoa dalam nama Dia. Tidak ada nabi-nabi lain yang berani mengatakan berdoa dalam nama Dia. Ya. Yesus mengatakan umatnya untuk berdoa dalam nama Yesus loh. Nah, itu salah satu bukti Yesus menyatakan dirinya adalah sebagai Allah. Ya. Nah, kita kembali lagi ya. Mungkin ada orang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Benar, Yesus adalah anak Allah. Tapi kita harus mengerti dulu definisi dari anak Allah. Apa yang dimaksud dengan anak Allah? Anak Allah adalah manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita buka, kapan Yesus disebut anak Allah? Kita buka ke Lukas 1 ayat 31 ya. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, karena Maria adalah seorang perawan. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anakmu yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Tapi kalau kita melihat bahasa aslinya ya di sini dikatakan the power and power of the Most High will overshadow you, therefore also the being born ya akan dilahirkan yang kudus, yang akan disebut will be called, akan disebut Son of God. Jadi akan disebut anak Allah. Mengapa Yesus disebut anak Allah? Karena Yesus bukan seperti manusia pada umumnya. Yesus lahir bukan karena benih laki-laki. Yesus lahir dari seorang wanita yang bahkan belum pernah bersuami. Tapi Roh Kudus hadir dalam kandungan Maria. Roh Kudus kemudian membentuk Yesus menjadi anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus. Yesus memang disebut anak manusia karena dia dilahirkan oleh seorang manusia. Tapi Yesus juga disebut anak Allah karena Roh Yesus adalah Roh Allah. Ya. Roh Yesus adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, kenapa Yesus yang adalah Allah datang menjadi anak Allah? Karena Allah itu satu, dan satu juga Esa pula yang menjadi perantara antara manusia dan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan supaya kita manusia berdosa ini dapat dipersatukan dengan Allah, Yesus mengambil jalan menjadi anak Allah. Kalau kita buka ke Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika seseorang, kita nih manusia, kita menerima Roh Kudus, kita orang berdosa ini dijadikan anak-anak Allah. Tapi ketika kita terima Roh Kudus, di dalam diri kita masih ada roh manusia. Maka roh kita nih, roh manusia bersaksi bersama-sama dengan roh itu, yaitu roh Allah, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan siapakah roh Allah ini? Kalau kita buka ke ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi, yang dimaksud dengan Roh Kudus itu juga adalah Roh Yesus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah Roh Yesus. Semuanya sama. Karena Allah itu roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah bisa berada di sorga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Dan Yesus menyatakan dia adalah Allah, dan dia datang ke dunia menjadi anak Allah, menjadi manusia yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh Allah, untuk menyatukan diri dengan kita. Ketika Yesus mempersembahkan tubuhnya, dan dia mempersembahkan tubuh rohaninya, yaitu gereja, supaya ketika semua orang dibaptis, menerima bagian menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, menjadi anggota-anggota gereja, menjadi anggota bagian bait Allah. Manusia juga dicurahkan Roh Kudus, dan manusia menerima Roh Kudus, maka manusia juga menjadi anak-anak Allah. Roh kita dan Roh Allah turut bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah tujuan Yesus datang sebagai anak Allah. Nah, mungkin orang mempertanyakan, kalau Yesus adalah Allah, dia bukan adalah anak Allah. Kalau dia anak Allah, dia bukan Allah. Seringkali logika manusia membangun persepsi seperti demikian. Nah, saya kasih satu penggambaran ya. Ada Jackie Chan jadi sutradara. Jackie Chan sutradara, dan dia juga adalah pemain, dia seorang aktor. Oh, karena Jackie Chan itu adalah aktor, dia bukan sutradara. Ya, kenapa nggak bisa? Jackie Chan satu sisi dia jadi aktor juga, atau mungkin dia bisa jadi sutradara juga. Dia bisa menulis skrip juga untuk film yang dia buat. Dia bisa bikin satu arahan film yang pemainnya, aktor utamanya dia juga. Ya, kenapa nggak bisa? Atau kita melihat satu perusahaan ya. Kadang dalam satu perusahaan sudah rahasia umum. Pemegang saham artinya pemilik perusahaan ya. Pemegang saham merangkap menjadi direktur. Ketika pemegang saham merangkap menjadi direktur, maka ketika dia mengurus akte-akte perusahaan di notaris, akan membuat penugasan. Misalkan contoh Bapak Budi jadi pemegang saham di perusahaan XYZ. Lalu Bapak Budi menunjuk di dalam akte itu Bapak Budi juga sebagai direksi perusahaan. Dan ketika dia jadi direksi perusahaan, Bapak Budi digaji, mendapat gaji direksi. Dan gaji direksi artinya Bapak Budi menggaji dirinya sendiri. Itu hal yang umum kalau kita tahu dalam perusahaan. Nggak ada yang aneh. Jadi seorang pemegang saham juga menjadi direksi. Sutradara juga menjadi aktor. Lalu kenapa kita jadi aneh? Kalau Tuhan Sang Pencipta datang menjadi manusia. Apalagi Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Kenapa kita harus membatasi Tuhan? Tuhan ada berapa? Tuhan tetap satu. Kenapa kita harus membatasi Tuhan? Nah, yang harus kita renungkan adalah siapakah Tuhan yang Esa itu? Siapakah Allah yang Esa itu? Kita buka ke 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya ada satu Allah, Tuhan yang Esa, hanya ada satu Allah saja. Siapakah Allah itu? Yaitu Bapa. Alkitab mengatakan Allah itu adalah Bapa. Allah itu adalah Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan oleh karena Dia kita hidup. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas, yang dimaksud dengan Allah yang satu itu adalah Bapa. Jadi kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah, arti kita mengakui Yesus juga adalah Bapa. Seperti kita buka dulu ya. Kita buka ke Yohanes 20 ayat 28. Kata Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengkonfirmasi perkataan Thomas. Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Dan itu ditujukan kepada Yesus. Yesus menerima perkataan itu. Yesus mengkonfirmasi bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi, kalau Allah yang Esa itu adalah Bapa, dan Yesus menyatakan diri dia Allah yang Esa, dan kita mempercayai, mengakui Yesus adalah Allah yang Esa, maka harusnya kita mengakui Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau kita buka ke Yohanes 10 ayat 30, ya, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi seperti tersadar ya, oh ini orang menyatakan dirinya sebagai Allah gitu kalau gitu. Di sini ada satu perkataan jelas. Mungkin ada orang berkata, di mana ayatnya Yesus menyatakan diri dia adalah Allah? Ketika Yesus mengatakan diri dia adalah aku dan Bapa adalah satu, itu adalah satu pernyataan jelas. Yesus menunjukkan kealahannya dia. Karena orang Yahudi pun memahami Allah yang Esa itu adalah Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus sudah menyatakan diri dia adalah Bapa itu, Allah itu, Allah yang Esa itu. Ya. Mungkin ada orang bilang, oh ini artinya satu sama secara hakikat Allah, tapi beda secara pribadi. Karena konsep Trinitas tidak mengakui. Menurut Trinitas, Bapa bukanlah anak, bukanlah Yesus. Yesus bukan Bapa, tapi Yesus dan Bapa sama-sama satu Tuhan. Gitu. Ini kan konsep Trinitas ya. Jadi di dalam Trinitas ini bukan tuduhan ya, tapi memang di dalam pandangan Trinitas memang tidak mengakui Bapa adalah Yesus secara pribadi, tapi mengakui secara hakikat sama-sama Allah. Jadi dalam Trinitas ada sebutan Allah Bapa, ada sebutan Allah Anak, ada sebutan Allah Roh Kudus, tapi Allah tetap satu menurut pandangan Trinitas. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Menurut pandangan Trinitas, bukan kata saya loh. Jadi di dalam pandangan Trinitas ada penyangkalan, menyangkal Yesus bukan Bapa secara pribadi ya. Nah, kenapa saya buat video ini? Ini saya tidak berani mengatakan sesuatu yang melampaui diri saya. Saya cuma mengatakan menyangkal Yesus adalah Bapa ada resiko. Sekali lagi ya, saya bukan Tuhan, saya tidak berani untuk menghakimi ya. Ada resiko dapat dianggap menyangkal Yesus adalah Allah. Karena jelas-jelas Alkitab mengatakan yang semua dimaksud dengan Allah yang Esa itu adalah Bapa. Mengakui Yesus adalah Allah artinya mengakui Yesus adalah Bapa. Dan tambah lagi ya, satu lagi. Dan di Alkitab, sebab di Alkitab tidak ada istilah Allah Anak. Coba cari di Alkitab, ada nggak sebutan Allah Anak? Anak Allah ada. Anak Allah ada, istilah anak Allah. Tapi tidak ada istilah Allah Anak. Ketika ada doktrin Trinitas, maka baru ada sebutan Allah Anak. Coba cari di Alkitab, ada sebutan Allah Anak tidak? Coba beritahu saya kalau ada. Ada tidak sebutan Allah Anak? Nah, mungkin teman-teman ada yang jawab, oh Trinitas itu konsep yang paling mayoritas loh. Umat Kristen sekarang mayoritas memegang Trinitas. Saya diskusi ya sama beberapa orang ya. Saya diskusi sama beberapa orang, satu-satunya kepada Bapak Batu Pualam nih. Dia punya channel The Rock.
the true rock of church ministries. Dia bilang dia punya konsep Trinitas. Tapi setelah diskusi sama dia, ternyata dia setuju. Bagi dia adalah Bapa adalah anak, Bapa adalah Yesus. Bagi si Bapa batu pualam tadi. Dan saya pengamatan saya pribadi ya, dan pengalaman saya sendiri, saya dari kecil sudah Kristen. Waktu saya kecil Kristen, saya kecil di sebuah gereja yang punya paham Trinitas dulu waktu saya kecil ya. Waktu saya kecil saya di gereja di sebuah paham dengan Trinitas. Jadi saya dididik dengan pendidikan Kristen yang bersumber dari gereja yang punya paham Trinitas. Tapi bagi saya, dengan pikiran anak kecil saya menganggap ya seperti ini Trinitas. Bapa, Anak, Roh Kudus satu, udah selesai. Nggak ada istilah kayak Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus. Nggak ada tuh, nggak terbayang di pikiran saya. Bagi saya simpelnya adalah Trinitas seperti ini. Dan saya meyakini banyak orang-orang yang punya pandangannya dianggapnya nih Trinitas. Banyak orang-orang yang berpandangan Trinitas, padahal konsepnya seperti ini. Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus, selesai. Karena ini secara natural saja. Kita sebagai umat Kristen ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, secara natural, menurut pengamatan saya ya, secara natural orang akan berpandangan seperti ini. Bapa, Anak, Roh Kudus, satu, selesai. Tetap menerima Yesus adalah Bapa, selesai. Nggak ada penyangkalan. Tapi ketika ketemu sama orang yang katanya ahli teologi, oh pandangan kamu salah, pandangan kamu tuh sesat, itu Sabelian. Kalau pandangannya kayak gini nih, mengakui Bapa dan Anak adalah satu, itu Sabelian, itu sesat. Yang benar tuh yang mestinya kayak begini, digiring lagi. Kita harus dibuat untuk menyangkal Yesus adalah Bapa. Sedangkan kalau pandangannya tadi, ya, bagi kami punya pandangan Tuhan yang esa, simpel. Bapa, Anak, Roh Kudus satu Tuhan. Dan Yesus adalah nama di atas segala nama. Ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi aplikasi di Kisah Para Rasul dibaptis dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus sudah mencakup nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Sudah mencakup semua. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus adalah nama di mana segala kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, menebus dosa umat manusia. Dan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Kenapa kita mencoba untuk membatasi Tuhan? Nah, kembali lagi ke tadi ya. Saya juga tidak berani menghakimi ya. Mungkin jangan-jangan teman-teman yang merasa pandangan saya nih Trinitas mayoritas. Yang padahal yang saya sering temui, banyak orang yang mengklaim dirinya Trinitas pun ternyata pandangannya ini. Menerima Bapa adalah Anak, Bapa dan Yesus adalah satu. Jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan cuma kamu sendirian loh. Atau mungkin cuma segelintir orang doang. Saya juga nggak tahu. Karena kita kan nggak tahu masing-masing dalam hati orang. Ya. Dan saya juga tidak berani menghakimi ya. Tapi sebagai saya, Tuhan juga tidak memandang mayoritas minoritas. Benar ya benar, ya salah ya salah. Dan saya juga gak berani menghakimi. Saya cuma bilang ada resiko. Bagi saya sih simpel aja ya. Saya kembali ke Alkitab saja. Alkitab bilang Tuhan itu Esa, dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya udah, saya terima itu. Dan dasar dari iman Kristen yang saya tahu adalah pengajaran para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, yaitu Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Itu adalah dasar iman Kristen. Itu yang harus kita pegang teguh. Dan kembali lagi, apakah memilih konsep Trinitas atau Tuhan yang Esa, saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Coba teman-teman renungkan sendiri. Hidup hanya sementara. Kita harus pastikan kita memilih pandangan yang benar. Nah, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan.
Jika video ini bisa bermanfaat, mohon untuk di-sharing juga kepada yang lain. Haleluya, amin.